Oke, siapa saja sih sebenarnya yang dikenakan pajak, especially pajak badan? Nah, siapa saja sih? Ada dua guys, yaitu badan dan juga BUT. Badan itu siapa? Badan itu sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Contohnya apa? PT, CV, BUMN, BUMD, dan sebagainya ya guys. Nah, yang perlu kalian garis bawahi di sini adalah ini. Badan adalah sekumpulan orang. Jadi kalau kalian cuma satu orang itu bukan subjek pajak badan ya guys ya. Kalian buat nih perusahaan KAP, Andra, dan ST misalnya. Nah, itu kan sekumpulan orang atau modal. Berarti kalian menjadi subjek pajak badan. Nah, selain itu ada BUT, bentuk usaha tetap itu apa? Jadi BUT itu bentuk usaha yang digunakan subjek pajak luar negeri untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Oke, next. Nah, subjek pajak itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan juga subjek pajak luar negeri. Jadi kalau subjek pajak dalam negeri itu badan yang didirikan dan juga bertempat kedudukan di Indonesia. Nah, subjek pajak dalam negeri ini bisa menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi PTKP. Sedangkan subjek pajak luar negeri itu badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia, misalnya di Singapura, tapi dia ini menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT. Jadi meskipun dia tidak bertempat kedudukan di Indonesia, tapi dia melakukan kegiatan usaha di Indonesia melalui BUT. Atau dia ini menjalankan usaha tapi bukan melalui kegiatan BUT. Jadi nanti ada lagi. Nah, subjek pajak luar negeri menjadi wajib pajak luar negeri apabila memenuhi ketentuan di atas. Dua ini ya guys ya. Nah, bedanya apa sih subjek pajak sama wajib pajak? Jadi kalau subjek pajak guys, itu kalian belum wajib dikenakan pajak ya. Tapi kalau wajib pajak, berarti nanti kalian sudah wajib dikenakan ketentuan perpajakan. Nah, untuk ketentuan perpajakan BUT ini dipersamakan dengan wajib pajak badan, guys. Oke, kita bahas bedanya dulu. Wajib pajak dalam negeri dan juga wajib pajak luar negeri. Bedanya apa sih? Kalau wajib pajak dalam negeri ini dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari Indonesia dan juga luar Indonesia. Tapi kalau wajib pajak luar negeri ini dikenakan atas penghasilan yang berasal dari Indonesia aja. Sedangkan penghasilan di pusatnya, misalnya di Singapura, itu nggak perlu dikenakan pajak di Indonesia. Yang kedua, penghasilan yang dikenakan pajak ini penghasilan itu dengan tarif umum. Wajib pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan. Kecuali BUT, kewajiban pajaknya disamakan dengan wajib pajak dalam negeri. Kalau tarif wajib pajak, tarif pajak sepadan itu maksudnya tarif pajak tunggal ya. Bisa didasarkan di P3B-nya atau ikut PPh tarif tetap 20%. Tapi kalau BUT itu nanti disamakan dengan wajib pajak dalam negeri. Yang ketiga, WPDN ini wajib menyampaikan surat pemberitahuan SPT. Jadi dia ini wajib guys untuk menyampaikan SPT. Sedangkan untuk WPLN ini tidak wajib menyampaikan SPT. Misalnya nih ya, Tire Corp ini perusahaan Amerika bergerak di bidang produksi dan dia ini pengen buat cabang di Indonesia. Tire Corp ini karena dia ini perusahaan Amerika ya guys ya. Jadi perusahaannya tidak berkedudukan di Indonesia, artinya Tire Corp ini merupakan subjek pajak luar negeri. Tire Corp ini akan menjadi wajib pajak luar negeri kalau Tire Corp ini menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. Nah, dia membuka cabang di Indonesia melalui BUT. Nah, pemenuhan kewajiban perpajakannya nanti disamakan dengan pemenuhan kewajiban WPDN. Nanti pakai tarif PPh pasal 17 dan sebagainya gitu ya. Oke, next. Nah, kapan sih dimulai dan juga berakhirnya kewajiban pajak mereka? Kalau untuk subjek pajak dalam negeri itu dimulai ketika didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Nah, dia ini sudah menjadi subjek pajak badan. Nah, bedanya kalau sama subjek pajak luar negeri, dia saat melakukan usaha atau kegiatan di Indonesia ini baru disebut subjek pajak luar negeri ya guys. Untuk subjek pajak dalam negeri ini berakhirnya saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Kalau subjek pajak luar negeri berakhirnya itu saat tidak lagi menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia. Oke, next. Nah, kita bahas dulu BUT itu apa sih? Nah, untuk BUT ini ada dua pengenaan pajaknya. Yang pertama, perlakuan pajaknya itu dipersamakan dengan subjek pajak dalam negeri, ya. Untuk yang kedua, perlakuan pajaknya sebagai subjek pajak luar negeri. Dan nanti BUT ini akan dikenai pajak tambahan, guys, atas laba yang akan dikirim ke pusat.
Jadi BUT ini kan cabang di Indonesia ya misalnya. Nah, otomatis laba yang diperoleh di Indonesia ini akan dikirimkan ke pusatnya, misalnya di Amerika. Laba bersih ini kan setelah dikali tarif PPh badan ya, dan selesai dikalikan tarif PPh badan 22%. Nah, harusnya kan selesai ya kalau subjek pajak badan. Akan menjadi laba bersih setelah dikurangi pajak. Tapi BUT ini dikenakan lagi tarif tambahan 20% guys. Setelah kena PPh badan dan didapatkan laba bersih setelah pajak, laba bersih setelah pajak ini nanti akan dikalikan 20% lagi. Jadi pengenaan pajaknya double. Oke. Nah, BUT itu apa aja sih? Jadi BUT itu bisa berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, dan sebagainya. Nah, selain itu, BUT ini juga bisa disebut BUT kalau memenuhi time test, guys. Kalau memenuhi jangka waktu. Nah, misalnya kalau jangka waktunya 60 hari, dalam jangka waktu 12 bulan, ini disebut BUT. Jadi nanti kalau ada orang luar negeri dan memberikan jasa di Indonesia lebih dari 60 hari, berarti ini disebut sebagai BUT. Time test ini bisa juga dilihat berdasarkan P3B ya, persetujuan penghindaran pajak berganda. Nanti di situ dilihat ada perjanjian antara Indonesia dengan negara asal subjek pajaknya, nanti dilihat time testnya berapa hari, bisa disebut dengan BUT. Oke, next. Nah, siapa aja sih yang tidak termasuk subjek pajak badan? Yang pertama, kantor perwakilan negara asing, seperti kedutaan besar dan juga konsulat. Jadi nanti ada duta besar dari Amerika yang ke Indonesia, itu bukan merupakan subjek pajak badan dan tidak mempunyai kewajiban pajak. Untuk yang kedua, organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggotanya. Nah, ini contohnya misalnya apa? Contohnya misalnya IMF ya, International Monetary Fund. Itu ada cabangnya di Indonesia. Nah, itu tidak menjadi subjek pajak badan. Yang ketiga, unit-unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan, pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat, dan pembukanya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Jadi kayak kantor-kantor pemerintah yang biayanya bersumber dari APBD, seperti dinas pendidikan dan sebagainya, itu tidak perlu bayar pajak badan. Oke guys, kita akan bahas mengenai objek pajak ya. Nah, objek pajak itu sebenarnya apa sih? Objek pajak itu penghasilan. Penghasilan di Undang-Undang PPh itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, objek pajak diatur dalam pasal 4 ayat 1, terus objek pajak bersifat final diatur dalam pasal 4 ayat 2, dan bukan objek pajak diatur dalam pasal 4 ayat 3. Oke, untuk objek pajak itu sebenarnya apa aja? Yang tadi ya guys ya, jadi objek pajak itu penghasilan. Penghasilan itu apa? Penghasilan itu tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi intinya pajak penghasilan itu ini ya guys ya, definisinya. Misalnya kalian dapat gaji dan sebagainya. Nah, itu merupakan objek pajak. Tapi kalau kalian menerima sumbangan dari perusahaan, misalnya beras atau sebagainya, nah itu bukan objek pajak. Jadi gaji, penghasilan kalian dari jualan dan sebagainya, itu semuanya merupakan penghasilan. Yang kedua, ini penghasilan yang dikenai PPh final atau pasal 4 ayat 2. Jadi nanti aku akan bahas secara detail untuk PPh final ini di series PPh Potput ya. Jadi kita bahas secara singkat dulu. Jadi PPh final itu apa aja? Jadi PPh final itu penghasilan dari bunga deposito atau dari bunga tabungan, bunga obligasi. Terus kalau kalian dapat penghasilan berupa undian, itu disebut PPh final. Terus penghasilan dari transaksi saham, kalian jual saham dan sebagainya, itu juga PPh final. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta, jadi kalau kalian jual tanah, jual bangunan, sewa tanah, sewa bangunan, nah itu objek pajak penghasilan final. Dan penghasilan tertentu lainnya yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah. Nah, bedanya penghasilan final ini apa? Jadi penghasilan final ini nanti guys, itu tidak boleh ditambahkan di penghasilan di SPT, penghasilan utama di SPT. Dan nanti PPh final ini, kalau kalian bayar PPh final, nanti tidak bisa dikreditkan di SPT tahunan. Jadi PPh final ini nanti akan ada kolom tersendiri untuk menghitung berapa PPh final kalian selama 1 tahun. Jadi nanti nggak bisa digabung di penghasilan kena pajak ya guys ya, untuk menghitung penghasilan kena pajak. Makanya nanti harus dikeluarkan. Nanti kita bahas di rekonsiliasi fiskal ya guys. Nah, penghasilan bukan objek pajak.
bantuan sumbangan keagamaan bersifat wajib. Jadi misalnya zakat. Nah, kalau kalian bayar atau dapat zakat itu bukan objek pajak ya guys ya. Terus hibah yang diterima keluarga, warisan itu juga bukan objek pajak. Harta sebagai pengganti penyertaan modal, natura. Nah ini guys, jadi natura itu tambahan ekonomis bukan dalam bentuk uang, tapi barang. Bisa juga kenikmatan. Misalnya kalian dapat fasilitas rumah, kalian dapat beras, terus kalian dapat tunjangan makan dan sebagainya. Nah, itu namanya natura. Jadi pemberian atau imbalan tapi bentuknya tuh barang ya, atau kenikmatan. Nah, ini bukan objek pajak, jadi tidak perlu dikenakan pajak kalau kalian dapat itu. Terus klaim asuransi yang diterima WPUP, dividen yang diterima oleh wajib pajak badan dengan kepemilikan sahamnya lebih dari atau sama dengan 25%. Berarti dia ini bukan objek pajak. Tapi kalau di bawah 25% kepemilikan sahamnya menjadi objek pajak. Untuk selanjutnya, iuran diterima dana pensiun, penghasilan investasi oleh dana pensiun, bagian laba diterima anggota persekutuan, terus ada beasiswa, terus ada bantuan dan sebagainya. Nanti kalian baca aja di pasal 4 ayat 3. Jadi nanti kalau kalian punya penghasilan, ya guys ya, kalian PT nih, kalian punya berbagai penghasilan nih ya. Nah, kalian kelompokkan nanti, mana aja penghasilan kalian merupakan objek pajak, mana aja yang merupakan objek pajak final, dan mana aja yang bukan merupakan objek pajak. Nanti kalian bisa lihat listnya di pasal 4 ayat 1, ayat 2, dan juga pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH. Itu dulu guys untuk penjelasan secara singkat mengenai objek pajak. Untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai rekonsiliasi fiskal. Jadi kenapa perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal, terus perbedaannya, macam-macam perbedaan antara laporan akuntansi dan juga fiskal, koreksi positif dan juga koreksi negatif yang kita bahas tadi ya. Nah, terus selanjutnya contoh soal rekonsiliasi fiskal. Nanti kita akan buat secara praktek ya guys ya, untuk rekonsiliasi fiskal. Oke, sekian dulu video dari aku. Apabila bermanfaat, kalian bisa like atau subscribe, and see you in the next video.